Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Frans Neman, Gembala Sidang GPPS Sungai Sukacita. Kami sedang berbincang tentang pencegahan menghadapi penderitaan. Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami ya. Silakan telepon 031 5046 6000, itu nomor telepon yang bisa Anda hubungi. SMS WA 0813 330 60.000. Mohon Anda tidak meng-calling di nomor 60.000 ya, di nomor WA ataupun di 0813 330 60.000, karena itu akan berpengaruh di rekaman video yang akan kami upload di YouTube ya. Minta kerjasamanya dengan Kekasih Tuhan ya, karena hasilnya akan kurang baik kalau Anda telepon ke sana ya. Baik, Anda mulai bisa bergabung dan sudah ada bergabung. Sabar, tapi nanti kami akan tanggapi setelah poin-poin perbincangan kami tuntaskan. Pak Frans, ada banyak orang yang mungkin berkata, Pak, saya sudah berdoa minta Tuhan jaga, saya sudah berusaha melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan saya, tetapi kenapa saya masih ditimpa sakit? Masih juga ada yang bilang saya bangkrut, atau mungkin saya mengalami keluarga pecah begitu. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah berarti penjagaan Tuhan tidak berlaku dalam kehidupan orang ini? Bagaimana penyerahan kita kepada Tuhan? Penyerahan kita total, yakin. Nah, hidup kita, sebab itu Tuhan ingin supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, dalam dijaga oleh Tuhan. Ya, Tuhan itu, kalau saya ambil satu firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 14 ayat 12 sampai ayat yang ke-14, akan terjadi, andai kata dalam suatu negeri akan terjadi ya sesuatu malapetaka, maka hanya 3 orang itu saja yang selamat. Nah, saya bacakan aja ya. Saya bacakan dalam Yehezkiel 14 ayat 12 sampai 14. Hukuman tidak tertegakkan lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, kalau suatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang, biarpun di tengah-tengahnya berada 3 orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Di sini menceritakan kalau suatu negeri berdosa kepada Tuhan dan datanglah bencana, hukuman datang di dalam negeri itu. Nah, walaupun ada 3 orang, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka saja yang diselamatkan oleh karena kebenaran mereka. Jadi kita ini tidak bisa bergantung kepada seseorang. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan agar kita bisa diselamatkan dari segala bencana-bencana ini. Jadi nggak bisa nunut didoakan suami atau istri, nggak bisa. Masing-masing bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup yang benar, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan hidup di dalam dosa. Berhentilah berbuat dosa. Nah, sebab itu ada ayat juga mengatakan di dalam Yeremia 7 ayat 3. Ya, supaya kita harus sadar, supaya kita berhenti daripada dosa. Jangan kita terus-menerus berbuat dosa. Itu dalam Yeremia pasal 7 ayat 3 dikatakan bahwa beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, aku mau
maka aku mau diam bersama-sama dengan kamu di tempat ini. Kalau mau Tuhan beserta, kalau Tuhan mau membela, rubah tingkah laku. Perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, perbuatan-perbuatan yang jahat, kotor, menjijikkan di hadapan Tuhan, berhenti. Perbaiki hari ini. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu besok. Kalau mau disertai Tuhan, kalau mau dijaga oleh Tuhan, kalau mau dibela oleh Tuhan, kalau mau dijamin oleh Tuhan, perbaikilah tingkah lakumu. Nah, karena hanya Tuhan yang tahu kelakuan kita, hanya Tuhan yang tahu perbuatan-perbuatan kita. Kita bisa bersandiwara kepada pendeta, bisa bersandiwara kepada keluarga, tapi tidak kita bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Tuhan tahu persis perbuatan kita. Berhenti, bertobat, tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan, kembali dalam jalan hidup yang benar. Engkau akan tertolong, engkau akan terpelihara, engkau akan dilindungi, engkau akan dijaga oleh Tuhan sepanjang masa hidupmu. Ini berubah, rubah tingkah laku. Kita ini turut Tuhan tidak berubah-berubah. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah, suruh sekarang kita melo-melo nggak berubah. Kita yang berubah terus. Hari ini bertobat, besok berbuat lagi. Tomat itu namanya, Pak. Istilah Jawa. Tomat, Pak. Tobat kumat. Enggak, kapok Lombok. Kapok Lombok lagi. Kapok Lombok. Hari ini waduh pedes, besok cari lagi. Kok enggak ada sambelnya? Cari lagi. Nah, itu jangan. Turut Tuhan itu sadar. Ya. Sebab itu ada dikatakan di dalam Efesus ya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jangan bodoh, usahakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Pergunakan waktu. Kalau di pemerintah katakan ya sudah libur 2 minggu, diam di rumah. Bukan artinya berfoya-foya, makan minum, ya, pesta-pesta. Tapi marilah cari hadirat Tuhan. Kesempatan waktu ini waktu yang jahat, supaya kita berjaga-jaga. Nah, kalau tadi Mbak Wahyu tadi bertanya, kenapa kok saya sudah beribadah, sudah berdoa, kenapa kok masih ditimpa ini? Ingat, Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia ini letaknya dalam kuasa si jahat. Dunia ini letaknya dalam kuasa si jahat. Itu firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 19. Si jahat itu seperti yang digambarkan, disampaikan oleh kitab Petrus. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Setan iblis itu berjalan seperti singa mengaum-mengaum, mencari siapa yang dapat didulurnya, dapat ditelannya. Kalau di situ dikatakan mencari siapa yang dapat ditelannya, diserangnya, berarti ada yang tidak bisa diserangnya, yaitu orang yang berlindung kepada Tuhan. Singa itu, setan itu sekarang itu bukan pengangguran. Dia kerja makin keras, terus. Dan kerja makin keras. Iya, ada dikatakan begini, setan itu ada di gudang sana, ada di rumah kosong itu. Setan itu bukan pengangguran, dia jalan terus. Mana ada di Alkitab mengatakan setan itu pengangguran sambil duduk-duduk di rumah kosong, rumah-rumah yang gelap. Nggak ada. Dia mencari mangsa, yaitu manusia, untuk dihancurkan, supaya berbuat dosa, berbuat jahat, agar ditinggalkan oleh Tuhan. Nah itu dia, supaya manusia ini berbuat dosa terus. Dan iblis itu, kalau tadi dikatakan dia adalah si jahat, dia seperti kata firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, merusak, ya, destroyer, bahkan membunuh, membinasakan. Nah,
Tujuan iblis itu kan hanya merusak tubuh kita, menghancurkan tubuh kita. Kemudian dia membunuh, dia rusak tubuh kita, organ tubuh kita. Kemudian dihancurkan, dia bunuh. Itu sebabnya jangan lalai. Cepat hari ini bertobat, tinggalkan dosa, dan kembali kepada Tuhan. Minta perlindungan Tuhan. Tidak ada yang bisa melawan iblis itu. Uangmu nggak bisa, kekayaanmu, kedudukanmu, posisi jabatanmu, orang-orang tertentu yang engkau andalkan, nggak bisa. Andalkan Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau turut Tuhan tuh yang sungguh-sungguh. Kalau beribadah kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan Tuhan. Hari-hari belakangan ini, mari kita, Tuhan beri kesempatan dalam Yesaya pasal 55 ayat 6. Carilah Tuhan sementara ia dekat, sementara dia ada. Cari, jangan sudah seperti istilahnya sudah kebakaran cari Tuhan, sudah kebanjiran baru oh Tuhan, sudah mengalami bencana terlambat, baru cari Tuhan. Kesempatan Yesaya 55 itu ayat yang ke-6 jelas dikatakan Tuhan masih beri kesempatan untuk menghubungi dia. Ya, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berkenan, ada kesempatan berdiam diri ini, ya, temui dia, ya, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, berseru ya, jangan teriak-teriak gitu. Dia bisik-bisik pun bisa Tuhan, ya, berseru kepada dia. Hampiri Tuhan. Sekarang kita ini bingung dengan macam-macam. Tuhan tidak mengendaki engkau bingung. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 14 ayat 1, ya, jangan kamu gelisah, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Kan begitu. Jangan gelisah. Tuhan tidak pernah mengendaki umatnya gelisah. Yang gelisah itu, orang yang gelisah itu tidak ada persandaran, tidak ada pelarian. Nah, orang yang coba kalau dia ada pelarian, dia tenang. Seperti anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, ada persandaran, tenang. Nah, ada pelariannya seperti dalam Nahum 1 ayat 7. Tuhan tempat pengungsian. Ya, Tuhan tahu orang-orang yang mengungsi kepada Dia. Nah, itu tenang. Orang yang bingung kacau itu tidak ada persandaran, tidak ada pelarian, tidak ada siapa untuk dia bisa mengadu. Tidak ada. Kalau kita punya Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh, kita punya pelarian Tuhan, kita menjerit kepada Tuhan. Kalau orang tidak punya Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan, dia mau menjerit kepada siapa? Mau menjerit sama siapa? Ya, meminta tolong sama siapa? Uang banyak, tapi tidak bisa tolong. Bukan tidak perlu uang, tapi uang tidak bisa menyelamatkan. Kalau sudah datang serangan-serangan seperti sakit penyakit, apa gunanya? Ya. Nah, Pak, di tengah-tengah situasi yang mungkin mendatangi kekasih Tuhan, entah itu sakit penyakit, entah itu persoalan keuangan, entah itu masalah keluarga, kadang-kadang orang itu tidak bisa tenang, Pak, karena di drive atau kenyataan di depan mata itu tidak seperti yang kita doakan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap tenang, percaya bahwa Tuhan menjaga kita di tengah-tengah situasi seperti itu? Kita ini dijanjikan oleh Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 23, berpegang teguh kepada apa yang kau harapkan, karena yang berjanji itu setia. Kita ini mau ke susu, mau cepet-cepet. Kita harus minta sekarang. Kayak anak-anak itu, ya, sama orang tua. Minta sekarang. Kalau enggak, ngamuk. Sebab itu timbul banyak pembunuhan karena minta enggak dikasih. Tuhan itu berkata, apa firman Tuhan katakan, berdoa dengan tidak putus harap. Ya, di dalam Lukas pasal 18 ayat 1, berdoa dengan tidak putus harap. Nah, jadi
tekun. Kalau tekun pasti. Karena di dalam Lukas pasal 18 ayat 7 dan 8, di situ dikatakan, Lukas 18 ayat 7 dan 8 dikatakan, bagi orang-orangku yang benar, ya, orang pilihanku yang berseru kepadaku siang dan malam, tidakkah aku akan mengulur-ulur waktu? Dia akan memberikan jawaban. Cuma berkat itu, pertolongan sudah mau datang, imannya sudah hilang. Adakah iman di bumi? Artinya yang tadi berseru-seru minta tolong, Tuhan sudah mau kirim pertolongannya, bantuannya, tapi dia sudah mulai goncang, imannya mulai hilang. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak ada kesukaran bagi Tuhan. Saya baca firman itu, tidak ada kesukaran bagi Tuhan. Saya melayani Tuhan full timer dari tahun 64. Melayani, ya. Dari melayani pekerjaan Tuhan itu dari tahun 64. Ya, kemudian orang tua saya suruh sekolah lagi, ya. Sekolah enggak habis-habis, ya. Jadi sekolah Alkitab, sekolah teologi, ya enggak habis-habis. Tapi saya baca firman Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu jadi jaminan yang kuat bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita ini sungguh-sungguh apa enggak? Nah, cuma saya katakan, seringkali saya sampaikan dalam khotbah, orang berdoa itu ada dua macam. Apa itu, Pak? Ya, kadang-kadang dia sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, minta pertolongan Tuhan, minta pembelaan Tuhan, ditutup dengan amin. Amin itu ada dua macam. Amin mikir atau amin iman. Amin mikir itu begitu amin, kira-kira bisa enggak Tuhan ya? Kira-kira bisa sembuh enggak ya? Kira-kira bisa ada pertolongan enggak ya? Kira-kira ada berkat datang enggak? Itu amin mikir namanya. Kalau amin iman, begitu dia amin, dia bersuka cita. Berarti bahwa Tuhan adalah penolong. Seperti di Alkitab di dalam Roma pasal 12 itu, ya. Ya, bersukacita di dalam pengharapan. Sebelum datangnya yang diharap sudah bersukacita. Ya. Contoh-contohnya seperti Paulus dan Silas di dalam penjara. Ya. Kalau saya tanya kepada jemaat-jemaat yang saya khotbahin, saudara-saudara, pada waktu Paulus dan Silas itu di penjara, sebelum dia keluar, dibebaskan oleh Tuhan, nyanyi dulu apa doa dulu? Semua jawab nyanyi dulu. Salah. Ayat 25, dia berdoa. Lalu waktu dia belum berdoa, kan belum ada tanda-tanda penjara terbuka. Pada waktu dia berdoa, sebelum ada tanda-tanda ada penjara terbuka, ada kelepasan, dia menyanyi. Dia menyanyi bersorak-sorak. Tuhan hadir dalam nyanyian itu, penjara terbuka. Sehingga kepala penjara ingin membunuh diri. Kemudian Paulus berkata kepada penghulu atau kepala penjara itu, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau dan keluargamu diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Kan begitu. Jadi andai kata sudah amin, jangan ragu. Berarti engkau sungguh-sungguh. Kalau engkau ragu, Tuhan tidak jawab. Alkitab berkata, harus percaya teguh, Pak, ya. Alkitab berkata apa? Dalam Yakobus pasal 1. Ya, surat Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia meminta dengan iman, dengan tidak bimbang. Karena orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang ditiup angin ke sana kemari. Maka orang-orang yang demikian, yang bimbang itu, jangan mengharap sesuatu dari Tuhan. Karena orang yang mendua hati tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Orang mau berdoa itu biar dia puasa
sampai tulangnya do re mi fa sol la si do kurus. Kalau akhir-akhirnya dia tidak percaya, dia bimbang, ya tidak ada guna. Sebab itu kalau kita berdoa, saudara-saudara pendengar yang kekasih, kalau berdoa sungguh-sungguh, karena Tuhan itu mendengar, Tuhan hadir. Dalam Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, kalau engkau sungguh-sungguh mencari aku, engkau akan mendapatkan aku. Nah, bagaimana rasanya mendapatkan kehadiran Tuhan? Kita datang dengan masalah, kita datang dengan persoalan, kita datang dengan ada tantangan-tantangan yang berat, keluarga, famili, pribadi. Rasakan, begitu kita mengutarakan hadirat Tuhan kepada Tuhan, maka Tuhan jawabannya apa? Berubah, ada ketenangan. Tadi sumpek, istilah Jawa. Tadi bingung, tadi kacau. Tetapi begitu saudara berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Alkitab mengatakan ada ketenangan. Berarti Tuhan campur tangan. Nah, kita ini, saudara-saudara, kita ini kalau berdoa tergesa-gesa, maunya cepat, belum rasa damai sejahtera dari sudah Tuhan amin. Turun, kita sudah amin. Amennya pun amin mikir. Nah, itu dia. Amin mikir, bukan amin iman. Nah, jangan salahkan Tuhan. Ya, itu. Berarti salahnya bukan di pihak Tuhan, tapi di pihak kita, ya? Kita bimbang. Kita ini mau tergesa-gesa. Masa ada Tuhan berkati saya, utang saya begini, langsung wir duit turun. Ada Tuhan. Itu, ya? Tuhan itu sanggup memerintahkan berkat loh. Ya. Dalam Ulangan 28 ayat 8, Tuhan sanggup memerintahkan berkat kepada orang yang sungguh-sungguh kepadanya. Amin. Itu saya alami soalnya. Ya. Jadi saksi hidup ya Pak Frans ya. Baik, kekasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini, dan lebih baik mencegah daripada Anda harus mengatasi sesuatu yang sudah terjadi. Berserulah kepada Tuhan, minta penjagaan Tuhan, dan yang pasti tetap hidup dalam kebenaran firman-Nya. Kekasih Tuhan, Anda mulai bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan telepon 0315046000, SMS atau WA 0813-330-60.000. Dan kekasih Tuhan, kami akan kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.